Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Rini. Di video kali ini Dapur Bunda Rini mau bikin menu yang spesial ya teman-teman. Ini cocok sekali buat menu berbuka ataupun sahur ya. Nah, bagaimana cara buatnya? Simak video ini sampai selesai. Seperti biasa jangan lupa tinggalkan subscribe. Langsung aja yuk. Pertama-tama ini ada ikan nila. Ini ikan nilanya besar ya teman-teman. Kalau bagi yang suka mancing, ini bilangnya ini ikannya babon atau jumbo ya. Ini baru pertama kali saya lihat ikan nila sebesar ini ya teman-teman. Ini beratnya 1,5 kg. Ini udah saya buang insang dan juga sisiknya. Lalu siripnya juga udah saya buang. Saya sayat bagian dagingnya agar nanti bumbunya meresap ke dalam ya. Ini besar sekali teman-teman, bisa lihat ya. Lebih besar dari ukuran telapak tangan saya. Ini 3 kali telapak tangan saya ya. Nah, ini akan saya marinasi dengan garam ya, setengah sendok teh dulu. Bagian depannya sisi dagingnya, lalu dilumuri aja ke semua dagingnya ya teman-teman. Lalu ke sayat-sayatannya juga dilumuri. Setelah itu ini saya balik ikannya, lalu dilumuri lagi dengan garam setengah sendok teh. Jadi total garam di sini untuk melumuri atau memarinasi ikannya ini 1 sendok teh ya teman-teman. Lumuri sampai ke dalam perut-perutnya juga. Ini bagian perutnya juga dikasih garam, lumuri aja bekas garam di tangan kita ya. Jadi totalnya 1 sendok teh ya garamnya. Setelah itu ini bisa disisihkan dulu sambil menunggu kita bahan-bahan yang lain kita sisihkan. Lalu di sini ada bahan-bahan yang kita tambahan ya. 1 ikat daun kemangi, 2 lembar daun salam, 2 batang serai. Ini karena kecil saya pakai 2 batang serainya ya. 5 buah cabai rawit oren. Di sini ada 2 buah tomat ya, karena ini kecil-kecil saya pakai 2 buah tomatnya ya teman-teman. 1 buah wortel, 1 buah ketimun, 2 batang daun bawang. Ini nanti akan saya iris-iris saja, sisihkan dulu. Lalu untuk bumbu yang dihaluskan di sini ada bawang merah 15 siung ya teman-teman. Lalu bawang putihnya 3 siung, kemirinya 3 butir, kunyit 2 ruas jari, lengkuas 2 ruas jari, jahenya 2 ruas jari ya teman-teman. Ini semua akan saya haluskan. Karena di sini saya mempersingkat waktu, saya akan haluskan dengan blender aja. Untuk lengkuasnya dan jahenya dipotong-potong dulu ya, agar blender kita ini nggak capek mesinnya teman-teman untuk menggilingnya. Boleh diulek ya, tambahkan air secukupnya aja. Ini saya akan blender seperti ini hasilnya. Lalu ini kita sisihkan dulu. Lalu dipotong-potong aja sayurannya ya teman-teman. Oh ya, untuk bawangnya itu teman-teman, bawang merahnya kenapa banyak? Karena ini ikannya banyak ya. Beratnya 1,5 kg, lebih dari sekilo. Jadi bawang merahnya harus banyak ya. Ini untuk wortelnya dipotong-potong aja, potong acar ya teman-teman. Lalu di sini untuk timunnya juga dipotong acar aja, tapi sebelumnya kita buang dulu bijinya ya. Boleh bijinya ini dibuang, dikeruk pakai sendok ya. Boleh pakai pisau seperti ini, tapi harus hati-hati ya teman-teman. Nah, setelah bijinya udah selesai semua dibuang, ini untuk timunnya akan saya potong memanjang seperti ini. Lalu saya akan potong acar ya, atau potong kotak-kotak sesuai selera teman-teman masing-masing. Ini ketimunnya saya pakai 1 ya teman-teman, boleh pakai 2 biar lebih segar lagi ya. Nah, setelah ini kita sisihkan dulu ke pinggir. Lanjut, ini akan saya potong, saya iris-iris lagi serainya ya. Untuk serainya ini saya buang dulu bagian ujungnya. Nah, ini saya potong-potong seperti ini. Untuk serai teman-teman boleh dihaluskan berserta bareng bumbu ya, atau diiris seperti ini juga bisa. Lanjut di sini daun bawangnya juga dipotong aja kasar seperti ini. Setelah itu ini untuk tomatnya juga saya potong aja ya. 1 tomat saya potong 4. Cabenya nanti ini dicemplung-cemplung aja. Lalu daun salamnya juga sisihkan dulu. Panaskan wajan dan isi dengan minyak secukupnya aja, karena ini ikannya saya goreng utuh, jadi minyaknya agak sedikit banyak ya. Hati-hati ya teman-teman ketika memasukkan. Oh ya teman-teman, ini saya tidak anjurkan untuk menggoreng ikannya utuh bagi yang baru bisa menggoreng ikan ya, karena nggak semua orang bisa menggoreng ikan. Takut ya teman-teman, takut kecetor ya, meletup ya. Jadi usahakan ikannya itu dipotong-potong dulu ya. Tapi kalau teman-teman pengen goreng utuh, jadi harus hati-hati ya teman-teman. Harus punya trik dan tips cara menggoreng ikan ini agar tidak meletup. Jadi untuk pas mencucinya ditiriskan dulu sampai airnya tidak ada, baru dimarinasi ya. Lalu ini ikannya udah kering, bagian bawahnya saya akan balik. Baliknya harus hati-hati ya teman-teman, makanya saya tidak menganjurkan utuh ya seperti ini.
kecuali lele ya, atau ikan nilanya itu ukurannya kecil, karena ini ukurannya tidak seperti biasanya ikan nila ya. Biasanya saya lihat ikan nila itu ukurannya nggak kurang lebih dari telapak tangan orang dewasa ya. Jadi ini besar. Lalu ini akan saya angkat, jangan terlalu kering ya, cukup matangnya tingkat kematangan seperti ini aja, karena nanti akan dimasak lagi. Untuk minyaknya ini akan saya kurangi ya teman-teman. Nah ini minyaknya nggak akan saya buang ya, ketika saya mau menumis-numis apa saya pakai ya buat menumis masakan lain-lainnya, jadi nggak saya pernah buang ya. Lalu tumis bumbu yang dihaluskan tadi, masukin daun salam dan juga serai. Untuk minyak saya pakai sini 4 sendok makan ya untuk menumisnya, sesuai banyaknya bumbu ya teman-teman minyaknya. Lalu ini dimasak dengan api kecil sampai benar-benar tanak. Kalau udah tanak masukin garam, kaldu bubuk penyedap dan juga gula pasir 1 sendok makan, kecap manis 1 sendok makan ya teman-teman, biar warnanya itu lebih gelap dan juga rasanya nanti lebih mantap ya karena kita kasih kecap. Dirasa sudah tanak, bumbunya masukin ketimun dan juga wortelnya tadi. Ini dimasak aja sebentar ya, aduk-aduk, gedein apinya boleh sedikit ya teman-teman. Lalu masukin air kurang lebih 500 sampai 600 ml ya. Kalau pengen berkuah boleh pakai 600 ml, tapi kalau pengen lebih nyemek aja nanti dia kan akan sat ya teman-teman, akan surut, boleh 500 ml aja. Nah tunggu mendidih, ini berbusa ya. Kalau berbusa ini tandanya belum terlalu tanak kuahnya ya, belum matang banget. Jadi tunggu matang, benar-benar matang. Udah seperti ini, udah tanak, pastikan udah tanak, baru dimasukin bahan-bahan yang lain seperti daun bawang, cabai dan juga tomatnya. Nah lanjut diaduk sebentar, lalu masukin ikannya tadi ya teman-teman. Nah untuk ikannya teman-teman boleh nggak usah dimasukin di dalam kuahnya, diguyur aja nanti kuahnya ke dalam ikannya di atas piring, atau dimasukin seperti ini biar lebih meresap kuahnya itu ke dalam bumbu, ke dalam daging ikannya ya teman-teman. Nah seperti ini disiram-siram aja ke dalam ikannya, bagian atasnya disiram-siram seperti ini biar kuahnya ini nanti meresap ke dalam dagingnya itu ya. Ini tidak diragukan lagi, rasanya enak. Teman-teman boleh cek di kolom deskripsi untuk resep lengkapnya ya. Ini buang aja daun salamnya karena ini udah matang. Rapi-rapikan dulu. Setelah itu baru dimatikan kompornya, hilangin dulu uap panasnya, baru disajikan ya teman-teman. Sambil menghilangkan uap panasnya, rapi-rapikan aja. Nah jadinya seperti ini cantik sekali, rasanya enak teman-teman. Saya tidak bohong, teman-teman boleh coba ya dengan tips dan cara saya bikin video ini. Lalu ini akan saya sajikan ke piring saji, lalu diguyur aja kuah yang tadi bersisa ya teman-teman, taruh di atasnya seperti ini. Warnanya masih cantik ya. Ini dia udah jadi ala dapur Bunda Rini. Ini bisa dibilang resep ikan bumbu pasmol atau bumbu kuning atau bumbu ini acar ya. Nah sampai di sini dulu video dari dapur Bunda Rini, semoga bermanfaat. Selamat menonton, selamat mencoba. Dukung terus channel dapur Bunda Rini, semoga berkembang ke depannya teman-teman. Bagi yang baru bergabung jangan lupa tinggalkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.